البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita masih di muka surat 143 dari ilmu nahwu di sini. Qal fadhamir ismun yu'ayyinul musamma. Dhamir adalah isim yang menentukan pihak yang diberi nama tadi. Yaitu ketika bilang apa ya, ana, yaitu misalkan apa? Ana Abdurrahman misalkan, sambil menunjukkan ana Abdurrahman. Nah, ini menentukan. Man Abdurrahman? Ana misalkan. Baik. Biqori nati takalum tadi. Kalau dia dhamir mutakalim, ana Abdurrahman. Awil khitab atau khitab, anta Abdul Fattah. Ditunjuk. Man Abdul Fattah? Anta Abdul Fattah. Awil ghaibah atau dhamir yang dibicarakan. Nah, misalkan apa? Huwa Sulaiman, entah di mana sekarang nggak tahu. Ayo, dia Sulaiman. Amsilah, nah ini ada di sini. Contohnya, ana muslim, anta zaki, huwa musafir. Ayo, saya muslim, anda cerdik, dia safar. Ayo. Ini menunjukkan dhamir itu dipakai untuk menentukan pihak yang diberi nama tadi. Nama tidak harus betul-betul nama ya, tapi boleh isim fa'il macam ini, muslim, zaki, musafir. Baik. Al-khulasah, kesimpulannya, anna dhamir yang qasimu ila, bahwasanya dhamir terbagi menjadi dhamir mutakalim, yaitu dhamir si pembicara, wa dhamir mukhatab, yaitu yang diajak bicara, wa dhamir ghaib, yaitu yang dibicarakan. Ghaib sih artinya hilang ya, maksudnya tidak hadir di situ, dia dibicarakan. Ghaib artinya tidak hadir. Au nakul, atau kita katakan bi ibaratin ukhra, dengan ungkapan yang lain. Tengok apa yang harus ditulis, ditengok tuh. Inna dhamir, sesungguhnya dhamir, huwa madalla ala mutakalim, yaitu lafaz yang menunjukkan si pembicara. Itu dhamir, lafaz yang menunjukkan si pembicara. Mislu ana wa nahnu. Au dalla ala mukhatab, yaitu sesuatu yang menunjukkan pada pihak yang diajak bicara. Mislu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dah itu. Kemudian audalla ala ghaib, atau menunjukkan pihak yang dibicarakan. Mislu huwa, huma, hum, dia, huma, hunna. Nah, itu aja. Beliau memberikan satu contoh, tapi bagus juga kalau kita mengingat yang lain macam tadi itu. Sekarang aqsamud dhamir, jenis-jenis dhamir. Ad-dhamir qisman. Dhamir terbagi menjadi dua. Yang pertama, dhamirun munfasil, dhamir yang terpisah, yaitu mampu berdiri sendiri, tidak menempel dengan isim atau fi'il atau harf. Dia sendiri isim, tapi tidak menempel dengan yang lain. Ini dhamir munfasil. Mislu nahnu, antum, hum, ana. Nah, itu semua. Berarti apa? Semua yang kita sebutkan tadi adalah dhamir munfasil karena mampu berdiri sendiri. Apa itu? Ana dengan nahnu. Untuk yang dhamir munfasil yang mutakalim, yang berbicara. Demikian pula yang diajak bicara. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ini semuanya munfasil karena mampu berdiri sendiri, tidak menempel ke lafaz yang lain.
Demikian pula yang polanya adalah pola ghaib, yaitu yang dibicarakan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Semuanya ini tadi adalah dhamir munfasil. Yang kedua, dhamir muttasil, yaitu dhamir yang bersambung. Yaitu kenapa bersambung? Karena dia menempel kepada yang lain. Bersambung dengan lafadz lain. Mislu hafidtu. Jadi sekedar tu, ini dia tak mampu berdiri sendiri. Tu. Kalau ana boleh, tapi tu dia wajib menempel ke yang lain. Ini kalau mutakalim. Hafidtu, hafidna. Kemudian yang kedua, hafidtuma. Ini yang diajak bicara. Dhamir mukhatab. Hafidta, hafidtuma, hafidtum. Misalkan. Hafidti, hafidtuma, hafidtunna. Misalkan. Engkau menghafal, kalian menghafal. Sekarang yang terakhir, hafizu. Yaitu untuk yang dhamir yang ghaib. Yang dibicarakan. Ini semua tak mampu berdiri sendiri. Ya, wawu tak mampu berdiri sendiri. Dia menempel ke fi'il yang sebelumnya. Jadi misalkan apa ya? Hafidho, yaitu ada huwa tersembunyi di dalam. Hafidho, hafidho. Mereka berdua menghafal. Hafidhu, yang ada di sini pakai wawu. Mereka banyak orang menghafal. Kalau yang perempuan, hafidhot. Hafidho, hafidhot, hafidhota. Kemudian apa? Hafidna. Nah, nunnya pendek, tapi nunnya tanpa alif. Nah, itu semua tadi adalah dhamir-dhamir yang muttasil. Yang menempel ke yang lain. Apakah yang ditempeli itu hanya fi'il? Tentunya tidak. Boleh juga yang ditempel itu juga isim. Misalkan apa? Pola mudhof ilaih. Kitabi. Nah, yaknya itu berdiri sendiri tidak? Tak berdiri sendiri. Yaknya menempel ke kitab. Kitabi, kitabuka, kitabuhu misalkan. Berarti dhamir muttasil boleh menempel ke isim. Boleh tak dhamir muttasil itu menempel ke harf? Boleh. Misalkan apa itu ya? Kalau menempel di harf, alaika misalkan, alaiya, alaina. Nah, menempel di harf. Imanun bi misalkan. Nah, menempel di huruf ba bi. Imanun bihi. Nah, dhamir hu menempel di ba bihi. Ini menunjukkan dhamir muttasil boleh menempel ke lafadz-lafadz yang lain, tapi harus disesuaikan polanya. Baik, faidah ad-dhamair kulluha mabniyah. Dhamir semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Jadi tak boleh kita mengatakan ana, yaitu kita katakan dhamir marfu. Nah, tak boleh, tapi dhamir rafa. Atau kita katakan mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Dhamir pasti mabni. Ini peraturan yang tidak boleh dirubah-rubah. Dhamir pasti mabni. Misalkan tadi hafidtu. Tu sebagai apa tu? Tu sebagai apa? Hafidtu. Hafid kan fi'il madhi. Tu apa tu? Tu sebagai apa? Iya fa'il. Kita katakan tu kita katakan apa? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahal. Kita tidak bilang marfu, fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Baik. Karena dia mabni, makanya kita tidak mengatakan marfu atau mansub atau majrur, tapi kita mengatakan apa? Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin misalkan. Fataqulu fi i'rabin nahnu, Anda berkata dalam i'rab nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhamm. Fi mahalli tergantung fi mahalli raf'in biasanya jelas. Sebagai apa? Mubtada atau khobar. Lihat polanya. Baik. Wa hakadza fi baqid dhamair. Demikian pula dalam dhamir-dhamir yang lain. Misalkan apa? Anta Muhammadun. Anta sebagai mubtada. Muhammadun sebagai khobar. Kalau Muhammad jelas mu'rab, yaitu marfu sebagai khobar. Anta karena dia dhamir
kita katakan fi mahali raf'in sebagai fa'il. Salah. Sebagai apa? Mubtada. Baik. Nanti insya Allah ada di sini. Cuma ini biar tidak terkejut, kita kasih gambaran dulu. Tamarin, perlatihan. Yang pertama, al-asma'u qisman mahuma. Isim terbagi dua. Apa? Ya. Isim terbagi dua, apa dan apa? Pelajaran kemarin berarti. Isim terbagi dua. Atau siapa yang ingat? Isim terbagi dua. Ya. Iya, isim zahir dan isim dhamir. Isim yang jelas dan isim yang tidak seberapa jelas. Yang jelas Muhammad, yang tak jelas apa? Anta. Anta atau huwa misalkan. Tidak seberapa jelas dalam artian anta yang mana? Ini biasanya jelas ya, anta ya orang yang diajak bicara. Tapi istilahnya dhamir. Yang tersembunyi. Yang kedua, mal farqu bainal qismain. Apa perbedaan antara dua jenis tadi, isim dhohir dan isim dhamir? Apa bezanya? Kalau isim dhohir, iya dia nampak, isim dhohir nampak langsung. Muhammad, sayyarah, syajarah. Kalau isim dhamir, iya dia adalah sesuatu yang identitinya tersembunyi. Sekitar bilang huwa. Iya tapi nama siapa? Huwa. Nah, masih tersembunyi, belum jelas. Kecuali kalau disebutkan setelahnya. Huwa zaitun. Nah, baru jelas. Tapi huwanya sendiri masih tersembunyi. Siapa? Yang ketiga, mal maqsudu bil qara'in allati akhadnaha. Apa yang dimaksudkan dengan qarinah? Faktor penyerta, faktor penunjuk yang telah kita ambil fi darsi hadal yaum, di hari kemarin ya. Pada pelajaran hari ini. Baik, utkur amsilah ala dzalik, sebutkan contohnya. Maksudnya qarinah itu apa? Qarinah siapa yang ya? Qarinah apa maksudnya qarinah? Iya, faktor penyerta, faktor penunjuk untuk menentukan. Kenapa? Atau ada yang menyebutkan lafaz yang lain? Kalau beliau di sini mengatakan apa lafaznya? Iya, beliau tidak menyebutkan ya qarinah itu apa, tapi telah kita terjemahkan. Yaitu apa? Faktor penunjuk, penunjuk pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Sebutkan contoh untuk qarinah yang pembicara, qarinah pembicara. Contohnya apa? Maksudnya domirnya sebenarnya, domir pembicara apa? Domir pembicara, orang yang berbicara. Susah, ya? Iya, ana. Si pembicara, ana. Saya yang berbicara. Atau nahnu, kami. Kalau yang diajak bicara, contohnya? Iya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau yang dibicarakan, iya, huwa, atau apa? Iya, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Baik. Kemudian yang keempat, ad-dhamir qisman ma huma. Nah, ini yang hari ini ya. Dhamir ada dua, yaitu munfasil, iya, muttasil. Kemudian yang kelima, hati salasa jumalin mufidah. Hati salasa jumalin mufidatan. Bukan mufidatin ya. Datangkan 3 jumlah mufidah, 3 kalimat mustamilatin yang mencakupi ala dhamir munfasil. Coba satu kalimat dulu ada dhamir munfasil. Ayo, ana jalisun, betul. Siapa lagi yang selain ana? Benar, dulu ha? Ana sudah, cari yang lain. Ana sedang duduk, cari yang lain. Selain ana apa? Dhamir, yang penting dhamir munfasil. Masa tanya ke saya? Buatlah kalimat. Ya. Masih blank, ya? Iya. Anta apa wahidun? Yang keras ini dengar. Wasitun.
Wa wa kifun. Hah? Waqifun. Oh iya, anta waqifun. Awan telinganya terganggu. Anta waqifun, engkau berdiri ya, betul. Apa contohnya lagi? Selain anta? Ada lagi tak? Habis. Apa? Nahnu shaimuna. Ayo. Nahnu shaimuna. Ayo. Kemudian yang berikutnya hati salah saju malin mufidatin mustamilatin ala dhamir muttasil. Sekarang yang muttasil. Yang bersambung menempel. Cari yang selain hafid tuh, yang tidak ada di sini. Cari fiil-fiil yang lain. Ya. Selain menghafal, apalagi yang lain? Makan, minum, tidur, membaca. Apa? Oh, tapi mana domirnya? Kita perlu domir. Dikasih domir. Bagi domirnya. Jumpa, domir. Apa? Sami itu artinya jadinya apa? Saya mendengar yang keras lah. Dari murid. Kalau dari berarti macam mana dari? Bahasa Arabnya apa dari? Kalau dari bahasa Arabnya apa dari? Iya, sami itu an talibin. Saya mendengar dari seorang murid. Baru betul ya. Ayo, qara'tu al-Qur'ana. Ya, saya membaca Al-Qur'an. Siapa lagi? Apa? Isim domir muttasil. Misalkan apa? Misalkan dua orang, kalian dua orang sedang apa atau sudah apa? Misalkan sedang ya sudah apa? Misalkan apa? Boleh juga jelas tuh. Coba siapa yang boleh menemukan untuk dua orang? Mereka dua orang sudah apa misalkan dibuat apa? Mereka dua orang sudah apa? Bahasa Arab? Sudah. Bahasa Arab, ya. Buat bahasa Arabnya. Pakai yang domir. Berarti apa? Tolibani tinggal dihapus. Kalau dihapus berarti apa domirnya? Kalau huma itu biasanya kalau mereka itu sebagai apa? Sebagai maf'ul bih biasanya. Atau munfasil. Berarti apa jadinya? Ayo, jadi panjang. Akala misalkan. Akala al-mauza. Mereka berdua memakan pisang misalkan. Kalau kalian berdua sudah apa ya? Kalian berdua sudah tidur. Bahasa Arabnya apa? Kalian berdua sudah tidur. Ya? Kalian berdua? Antum ini untuk munfasil. Apa? Antuma itu untuk munfasil. Kita cari yang muttasil. Berarti an-nya harus dihapus. Jadinya apa? An-nya harus dihapus. Tak boleh ada an. Kalau munfasil, kalau muttasil. Kalau munfasil ada an. Berarti jadinya apa? Ya. Ewa nimtuma. Asalnya nama tuma, jadinya nimtuma. Baik, nimtuma. Kalian berdua sudah tidur. Baik. Kalau mereka banyak orang sudah paham. Bahasa Arabnya apa? Mereka banyak orang sudah paham. Ya. Fahimu. Ya, ada wawu fahimu. Ya, mereka semua sudah paham. Kalau mereka para wanita sudah memasak, bahasa Arabnya apa? Mereka para wanita sudah memasak, ya. Memasak bahasa Arabnya apa? Memasak.
Tobbah, tobbah. Ayo. Mereka untuk wanita apa? Mereka apa? Hunna itu untuk dhamir munfasil. Mutasilnya apa? Depannya dibuang. Jadinya apa? Kalau depannya dibuang. Jadinya apa? Kalau depannya dibuang. Depannya apa? Dibuang. Jadinya apa? Ya, tobbah. Nah, nanya pendek. Tobbah. Nah. Baik. Mereka para wanita sudah memasak. Tobbah. Nah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.